kembali di channel YouTube negorotex.com. Kali ini kita lagi datang ke divisi finance dan pajak di negorotex.com. Dan masih seperti kemarin, hari ini kita ditemani oleh Bapak Misael, alias Misael aja. Maunya dipanggilnya begitu. Gak usah pakai aja. Iya, gak usah pakai aja ya. Halo Misael, apa Halo, kabar? halo, apa kabar? Baik. Bagaimana keadaannya Bu Putri? Jangan pakai bu dong. Tua Kak banget. Putri Iya, ya. Oke. iya baik juga. Kali Gimana ini kafenya sudah buka? ah masih ngumpulin modal sih, tapi ya Oke, lumayan ya. Ngumpulin aja modal dulu. Kita kan nggak tahu kapan. boleh. Yang penting tahu dulu dasarnya ya. Ya, Jadi bukanya betul. gampang nanti. Betul. Jadi kali ini kita datang lagi, kita ketemu lagi sama Misael untuk membahas pajak perusahaan lain yang berbeda tentunya dari si kafe yang kemarin kita omongin gitu, biar lebih banyak nih variasinya, biar lebih banyak pengetahuan yang didapat dari teman-teman penonton negorotex.com Oke. gitu. Jadi bisa tebak gak hari ini saya membawa ide apa? Wah, kalau suruh tebak sih agak susah ya. Karena kan luas ini namanya juga usaha. Bukannya setengah dukun? Tapi belum sampai sana. Oh belum, oke. Belum. Jadi untuk kali ini kita akan membahas pajak perusahaan logistik. Oke. Pajak perusahaan logistik ini kan katanya spesial ya, karena PPN-nya ini nilainya katanya 10%, tapi ternyata tidak sebanyak itu gitu. Tidak sebegitu nih angkanya nih. Oke. Tapi sebelum sampai sana mau nanya-nanya dulu ya soal logistik nih. Jadi perusahaan logistik kan ada yang darat, laut, dan udara. Mm-mm. Kira-kira pajaknya itu sama nggak sih? Pajaknya secara umum sama, tapi mungkin kalau untuk pelayaran dia ada beda sendiri nanti untuk eh, jenis pajaknya dia ada pasal 15-nya. Tapi kalau secara kewajiban perpajakan dia seperti membayar PPh 21, 25, 23 ya itu tetap ada. Oke. Kalau perusahaan logistik itu berarti semuanya sama ya? Sama, tidak ada beda dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Kemudian yang mau ditanyakan selanjutnya, aspek pajaknya. Aspek pajak yang didapatkan, yang harus dibayarkan oleh si perusahaan logistik ini apa aja? Pajak yang harus dibayarkan Mm-mm. ya seperti yang tadi. Jadi kalau misalnya perusahaan kita ngomongin perusahaan logistik, kita bilang dulu kayak mungkin mirip-mirip seperti yang umumnya sekarang ya, pengiriman-pengiriman paket apa gitu ya. Mm-mm. Jadi pada saat pengiriman-pengiriman paket itu ya saya sebagai misalnya saya mendirikan satu perusahaan logistik, ya tentunya saya punya karyawan. Mm-mm. Ya dari karyawan itu ya kita mesti potong seperti biasa. PPh 21 ya? Ya, PPh 21. Lalu kalau misalnya pada saat kita mengambil pengiriman tersebut, jasa ini kita lempar lagi ke vendor lain. Misalnya saya terima orderan dari Jakarta nih, tapi saya mau kirim ke Irian Jaya. Berarti kan saya mungkin nggak punya armada yang ke sana. Jadi saya titip lagi ke jasa pengiriman yang lain supaya bisa disampaikan ke tujuannya. Karena nggak mungkin saya punya armada, belum tentu saya punya armada di satu Indonesia kan. Jadi pada saat kita mengambil jasa dari pihak lain, ya namanya juga jasa, kita mesti potong PPh 23. Gitu. Lalu kalau misalnya kita melihat ke yang belakang, kemarin kan kita di kafe ada PW1 ya. Ya. Nah, kalau misalnya di logistik ini ada PPN. Tapi PPN ini juga kembali untuk perusahaan yang sudah PKP atau yang omsetnya sudah di atas 4,8 miliar per tahun. Jadi pada saat kita mengenakan biaya kepada customer logistik ini, kita harus sudah termasuk PPN-nya. Nah, di situ ada PPN-nya juga. Nah, setelah PPN ya tentu seperti biasanya namanya kita punya usaha, punya penghasilan, tentu kita turunkan pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan juga ditentukan lagi kalau misalnya masih di bawah 4,8 miliar per tahun, ya bisa kena PPh final. Tapi kalau sudah di atas 4,8 miliar, dia kena PPh badan. Oke. PPh pasal 25. Jadi ada PPh 21, PPh 23, final ya tadi, sama PPN. Iya. Udah 4 aja nih. Iya. Kalau misalnya perusahaan logistik ini akan selalu berbentuk perorangan, CV atau badan? Kalau sudah Biasanya. bikin logistik itu sih udah jarang ya perorangan ya. Perorangan mungkin dia skupnya kecil sih. Jadi kayak biasanya sih udah badan.
Udah badan ya? Ya udah berbentuk badan. CV Kalau pun jarang ya? CV ya CV maksudnya CV atau PT gitu. Tapi Mm-mm. kalau atas nama perorangan agak jarang. Karena kalau melihat ke lapangan gitu namanya jasa perorangan nanti potongan PPh-nya yang besar. Oh iya ya. Karena dia bisa dipotong di PPh 23-nya kalau dia perorangan dia berarti dia dipotongnya PPh 21. Nah, PPh 21 ini Mm. pemotongannya itu bertingkat. Oh Jadi gitu. intinya kalau misalnya kita telusuri lebih dalam eh, penyedia jasa pengiriman yang masih atas nama perorangan, dia akan dibebankan oleh potongan yang cukup besar, begitu. Hmm. Jadi mungkin kalau saya bahas terlalu mendetail nanti menjelimet ya. Iya iya iya. Iya. Intinya disarankan kalau mau menjalankan jasa pengiriman, apalagi memang targetnya besar juga gitu, lebih baik atas nama perusahaan. Karena namanya jasa, potongannya lebih eh, jasa pengiriman begini, Mm. eh, potongannya akan lebih rendah dan lebih statik, yaitu 2% Mm-mm. kalau dia dalam bentuk perusahaan. Oke. Gitu. Berarti ya memang karena ada PPN juga ya. PPN biasanya diambil juga untuk badan kan? Iya betul. Oke. Perorangan juga bisa keluarin PPN. Kalau omsetnya lebih dari 4,8 Iya. miliar. Nah, Jadi kalau kalau dijelaskan lebih komprehensif itu kan pasti kan ngejelimet banget ya. betul. Kalau gitu daripada bingung-bingung mendingan langsung aja ke negorotex.com ya Iya nggak sih? pasti. Ya karena memang untuk setiap case itu berbeda-beda ya. Lihat dari kondisi perusahaannya seperti apa, ya pasti kita akan membantu sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia. Mm-mm. Jadi biasanya pasti banyak, apalagi pengiriman-pengiriman di daerah-daerah, mereka pasti masih banyak yang kurang paham mungkin ya. Mm-mm. Tapi kami sarankan, kalau memang apalagi menjalankan jasa, secara pajaknya itu harus benar dari awal. Jangan sampai sudah jalan setahun, sudah bisa ada potensi pengembangannya sudah cukup baik, Mm-mm. namun bisa terkendala karena perpajakannya yang bermasalah gitu sebelumnya. Terutang pajak, apa, dan denda-dendanya besar. Karena waktu itu tidak aware gitu. Ya. Karena ada potensi-potensi seperti itu yang bisa bikin bisnis yang seharusnya bisa berjalan jadi gulung tikar. Oh, Gitu. bisa sampai separah itu ya? Oh bisa pasti. Makanya kita sering dengar banyak perusahaan-perusahaan tutup karena terlilit pajaknya atau apa gitu, pajaknya Mm-mm. yang bermasalah di situ. Karena sejak awal tidak diurus dengan benar. Betul. Kalaupun tidak mengerti, sekarang udah ada perusahaan seperti negorotex.com yang memberikan jasa-jasa yang diperlukan untuk terhindar dari kelilit hutang pajak dan lain Iya, sebagainya ya. betul. Oke, pertanyaan selanjutnya yang ingin dibahas adalah eh, saya mendengar kalau PPN dari perusahaan logistik ini sedikit berbeda. Warnanya deh tuh. Nilainya itu tidak sama dengan yang tertulis 10% gitu. Apakah benar seperti itu atau gimana sih perhitungannya? Oke, tadi sebelumnya saya ada dengar kalau misalnya sempat bilang kalau PP-nya 1% gitu ya. Memang secara akhirnya itu memang nilainya hanya 1% dari nilai jasanya. Tapi secara perhitungannya sebenarnya PPN itu tetap 10%. Hanya saja nilai barangnya dikalikan 10% dulu. Jadi misalnya jasa pengirimannya nilainya 1 juta, dikali 10%-nya dulu, which is Oke. cuma 100.000, Mm-mm. baru dikali PPN-nya lagi 10%. Jadi PPN-nya adalah 10% dari 100.000-nya. Jadi bukan 10% dari 1 juta, tapi 10% dari 100.000. Karena kebetulan yang 1 jutanya dikali 10% dulu, baru dikali lagi 10%, 10% kali 10% kan jadi 1%. Jadi kalau misalnya kita lihat harga 1 juta, ya itu cuma 1%-nya saja. Jadi secara kesimpulannya, PPN tetap 10%, hanya nilai jasa yang ditagihkan itu dikalikan 10% terlebih dahulu. Oke. Jadi cuma 1% kelihatannya. Boleh tahu nggak kenapa sih seperti itu? Oh, kalau itu sih memang ketentuan dari perpajakannya. Jadi untuk khusus jasa pengiriman, dia menggunakan DPP nilai lain. Nilai lainnya adalah 10% dari nilai jasa yang dikenakan. Oke. Ngejelimet kan daripada repot-repot mikir sendiri lebih baik hubungi negorotex.com. Sampai sekarang bahkan Negorotex itu punya satu menu di websitenya yang menawarkan jasa kalau punya faktur di atas 500 buah ya, yang biasanya itu dipakai untuk perusahaan besar dan logistik ya, itu bisa langsung hubungi mereka secara khusus karena mungkin dari servisnya berbeda ya kalau misalnya sudah sampai 500 faktur gitu. Oke, kalau misalnya kita bilang ke e-faktur ya, Mm-mm. kalau di e-faktur sendiri
biasanya kita akan dari pihak kami Negorotek ini kita akan bantu melakukan pelaporannya. Jadinya memang pada saat setiap kali klien kita yang bergerak dia memiliki usaha di bidang logistik dan dia udah buka faktur pajaknya memang akan di-install pada satu tempat saja di tempatnya mereka. Jadi pada saat mereka buka invoice mereka bisa buka faktur pajak. Nah, namun pada akhir bulan kita akan bantu proses, kita akan cross check lagi. Karena kalau kita buka faktur pajak itu kan faktur pajak menagih kan, faktur pajak keluaran. Nanti kita akan kumpulkan lagi transaksi-transaksi yang memiliki faktur pajak masukan, kita akan cross. Seandainya ada selisihnya yang perlu dibayarkan, kita akan diinformasikan, oh ternyata PPN-nya mesti dibayarkan segini loh bulan ini. Lalu setelah dibayarkan kita akan laporkan. Jadi dari sisi klien itu pengurusan fakturnya adalah dia hanya menginput pada saat buka invoice. Selebihnya kita akan atur untuk pelaporannya, gimana cara ngeceknya, jangan sampai kita PP-nya kurang bayar ataupun lebih bayar. Karena kalau sudah kurang bayar itu ada dendanya. Oke. Berarti itu termasuk audit juga ya, masuknya ya? Pasti kita cek juga gitu. Jadi setiap kali ada penginputan kita akan cek, kita akan cocokin lagi dengan invoice-nya apakah sudah benar pembukaannya. Oke. Jadi tadi kan kita udah bahas soal PPN. Tadi kan saya juga ada bilang soal PPH ya gitu ya. Nah, ini kebetulan saya ingat aja jadi saya sambilan sampaikan. Kalau PPH sama PPN itu pasti berbeda gitu ya. Cuma kadang-kadang orang berasumsi kalau sudah PPN berarti usahanya sudah di atas 4,8 miliar. Betul. Belum tentu. Oh ya? Iya. Gimana ceritanya tuh? Jadi ada side ini ya, side job apa? Side effect apa nih? Ya. Jadi karena kadang-kadang orang mungkin yang sudah bergerak di perusahaan yang besar dia taunya pokoknya sudah PPN sudah di atas 4,8. Ya memang kalau sudah di atas omset perusahaan sudah di atas 4,8 miliar, mereka wajib berbentuk PPN berbentuk PKP, pengusaha kena pajak dan wajib menggunakan PPN pada setiap penjualan barang ataupun jasa yang mereka miliki. Iya. Tapi perusahaan yang di bawah 4,8 miliar juga dia masih boleh dia juga boleh mengajukan PKP. Jadi PPN itu untuk perusahaan yang di bawah 4,8 juga bisa membuka PPN. Di atas 4,8 juga bisa. Cuma biasanya perusahaan yang masih di bawah 4,8 mereka belum mau menjadi PKP karena kan mereka akan membebankan biaya lebih kepada customer-nya. Ya, efeknya adalah customer yang mungkin merasa kemahalan jadi dia kabur misalnya atau beli pengiriman lain. Karena itu masuk ke dalam yang harus dibayarkan ya. Betul. Walaupun cuma 1% ya kalau untuk logistik ya. Oh iya benar. Tapi ini secara umum sih di luar logistik juga seperti itu ketentuannya. Berarti kalau misalnya perusahaan logistik yang sudah misalnya bekerja sama dengan perusahaan lain jadwalnya seperti B2B, itu sudah dipotong pajak dong setiap transaksi atau setiap dia memakai jasanya? Langsung dipotong di depan gitu? Oh iya, jadi gini, biasanya banyak ketemu di lapangan beberapa ekspedisi sih, misalnya nih saya bergerak di bidang ekspedisi, saya ada customer melakukan pengiriman melalui ekspedisi saya. Customernya ini kalau perorangan dia nggak mungkin potong. Jadi kalau saya tagih 1 juta ya mereka akan bayar 1 juta. Seperti itu. Tapi pada saat yang mengambil orderan, yang menggunakan jasa pengiriman kita adalah perusahaan, kita akan buka tagihan 1 juta. Pada saat dia bayarkan dia harus memotong kita PPh 23 sebesar 2%. Sama halnya dengan kita pada saat saya sebagai perusahaan logistik menerima orderan ini lalu saya lempar lagi ke vendor yang mengirimkan kembali barang ini gitu. Berarti saya menggunakan jasa orang lain. Lalu misalnya orang tersebut menagihkan kepada saya 500.000. Pada saat saya membayarkannya saya mesti potong lagi 2%. Jadi di sini kena potong, di sini motong orang. Jadi di hulu dan hilir ya kena potong ya. Memang ya kalau orang yang masih kurang mengerti perpajakan dia akan bingung nih gitu. Jadi ya intinya sih kalau memang bingung-bingung daripada bingung-bingung mendingan ke Negorotek. Benar banget tuh. Oke, kayaknya cukup jelas ya penuturan dari Misael mengenai pajak perusahaan logistik. Nah, thank you so much ya, Misael udah ngasih penjelasan ke kita mengenai pajak-pajak ini. Gimana nih? Kesannya setelah ngobrolin soal logistik ini? Ya, kalau dari saya sih saya ya ngerti-ngerti saja. Cuma mungkin dari Putri dan dari teman-teman di rumah mungkin kalau ada kebingungan ya bisa menghubungi kita. Karena memang
mau dijelasin satu kali biasanya kurang cukup, mungkin bisa kita berulang-ulang. Muka saya udah Gitu. bingung lihat deh. Dari tadi, hah? Oh gitu, oh gitu. Oke deh, terima kasih banyak ya Iya, Misael atas sama-sama. waktunya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini di seluruh sosial media yang kamu punya. Thank you so much for watching. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah! Dadah.